Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tadi sudah ada pertanyaan dari audiens, kita langsung lempar jawabannya ke para narasumber. Pertanyaan pertama mungkin ini ke Pak Tony. Kesadaran masyarakat terkadang belum terbangun, terutama dalam pola makan untuk bayi atau anaknya, apalagi jika ditunjang dengan rendahnya taraf ekonomi keluarga. Menurut Anda, program atau kebijakan apa yang tepat agar keluarga terbangun ekonominya dan sehat anggotanya? Mungkin ini masukan juga buat pemerintah Provinsi Banten. Baik, siapa yang nanya tadi? Sebelah sini. Ya, nomor sepatunya berapa? Mahasiswa ya? Saya 37 Pak. Siap. Mahasiswa kan? Nah ini kebetulan ada Bu Kadis, ya kan? Minta nomor teleponnya dan bantu Bu Kadis dalam konteks promosi kesehatan. Artinya begini kawan-kawan, ini karena kebetulan cenderung mahasiswa, Bu Kadis nggak bisa kerja sendiri. Bahkan Provinsi Banten punya 32 perangkat daerah, itu juga belum bisa bekerja. Karena apa? Provinsi Banten itu Pak Dewan sudah 12 juta ya penduduknya. Sehingga peran serta teman-teman mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat ini penting. Kalau teman-teman bisa menjadi bagian relawan stunting Banten, itu silahkan mengajukan diri kepada Bu Kadis sehingga nanti ada pembekalan, teman-temanlah yang menjadi agen-agen, menjadi kepanjangan tangannya pemerintah Provinsi Banten dalam mengkampanyekan gerakan hidup sehat. Walaupun sudah ada, tapi teman-teman tadi harus punya peran sebagai mahasiswa. Supaya apa? Pendekatan kepada masyarakat itu tidak hanya pada saat KKM di semester 6 atau apapun namanya, tapi dari sekarang itu ada menjadikan kita bernilai, bermanfaat, mengkampanyekan gerakan sehat bagi lingkungan di mana teman-teman tinggal, gitu kan? Nah, kalau pemerintah itu kalau pakai kebijakan dan sebagainya, udah banyak kebijakan, udah kebanyakan peraturan, udah kebanyakan perpres dan sebagainya. Yang penting Bu Kadis dari awal sudah mengatakan pentahelik. Nah, salah satunya dari pentahelik itu adalah masyarakat. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat juga harus ikut serta sebagai perannya dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Karena kalau kita punya lingkungan yang sehat, otomatis daya saing kita juga akan baik, otomatis masalah ekonomi, masalah yang lain-lainnya juga bisa relatif teratasi. Saya pikir begitu. Oke. Peran serta masyarakat kitanya yang harus lebih banyak bergerak begitu Pak ya. Yes. Pertanyaan kedua tadi ke Pak Dede, permasalahan kesehatan di Provinsi Banten ini banyak beragam. Salah satunya adalah stunting. Nah, seberapa penting stunting harus ditekan dan apa peranan legislatif dalam hal ini? Baik, memang masalah kesehatan itu cukup banyak, maka semua kita urusin ya. Bagaimana supaya bidan desa tetap ada juga, pembangunan rumah sakit kita support juga, kebutuhan obat-obatan juga dan lain sebagainya. Nah, termasuk stunting. Stunting ini memang salah satu konsen pemerintah pusat, mandatori. Maka sangat penting, apalagi tadi saya sampaikan di awal bahwa stunting ini terkait dengan generasi anak bangsa ke depan. Kalau misalnya hari ini tidak kita persiapkan generasi anak bangsa ini lahir dengan maaf dengan gizi buruk, kekurangan gizi, dengan catat dan lain sebagainya, nanti siapa yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini? Maka ini sangat penting, apalagi ada mandatori, ada perintah khusus dari pemerintah pusat dari presiden. Terus bagaimana peran serta pemerintah, khususnya DPRD? Ya seperti kita ketahui, kita DPRD hanya punya tiga fungsi, budgeting, ya, legislasi dan pengawasan. Tentu kita coba perkuat. Ya, kita panggil beberapa dinas, jangan sampai tadi ada ego sektoral, dia ingin nonjol di bidang dia saja, di dinas dia saja, akhirnya tidak terintegrasi. Dia ingin membangun ini MCK komunal atau sanitasi komunal, tapi tidak dalam tempat misalnya yang dibutuhkan di area kita benahi di stuntingnya. Maka ini harus terintegrasi termasuk dengan dinas pertanian, dinas-dinas yang lainnya. Maka fungsi kita adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan, mengintegrasikan agar biar berkolaborasi. Tentu kalau dari sisi budgeting, ya kita dorong juga kalau memang sisi anggaran ini kurang, kita diskusikan, kalau misalnya bisa ditambah kita tambahin lagi, karena ini menjadi target nasional, menjadi target provinsi juga, dan kita coba awasin juga. Makanya saya tidak kurang-kurang ya, khususnya dapil saya lah ya, minimal dapil Cilegon saya hampir ke tiap kelurahan saya kunjungan. Saya lihat ada di kondisi di kelurahan-kelurahan itu ada beberapa inovasi tadi, ada inovasi melibatkan
industri, bahkan ada industri yang ngemasi biskuit. Walaupun tadi memang pemahaman masyarakat ketika stunting ya butuhnya biskuit, butuhnya telur sama daging misalnya kan, sama susu. Ternyata kan problemnya banyak. Bagaimana tadi kesadaran masyarakat terkait dengan sanitasi, dengan kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi itu kita kolaborasi ya, kita awasin semaksimal mungkin sesuai dengan harapan masyarakat, karena masyarakat kan sudah memberikan mandatnya kepada kita untuk mengawasi dari lintas sektor OPD dinas-dinas itu, bagaimana kita mengintegrasikan supaya semua sama-sama dalam satu arah, satu visi menurunkan stunting. Jangan lagi ada ego sektoral yang lebih ditonjolkan. Wah, ini peran dinas saya, ini peran dinas saya. Akhirnya masyarakat makin bingung. Ini sebenarnya siapa sih yang leading sektornya gitu kan? Oke, makanya ego itu kita kurangin, tapi bagaimana supaya sama-sama kita tujuannya adalah mengurangi angka stunting seperti itu ya. Oke, pertanyaan terakhir tadi, yang dimaksud kategori atau anak berisiko stunting itu seperti apa, Bu? Bagaimana dengan jika ada anak di bawah 2 tahun yang menderita penyakit tertentu, bagaimana penanganannya? Apakah poster chatting juga mengambil peran di sini? Oke, terima kasih. Ketika kita berbicara penanganan stunting, tentu berbicara pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan itu adalah sebelum terjadinya stunting. Jadi orang-orang yang berisiko stunting, siapa itu yang anak-anak yang berisiko stunting? Pertama, ibu hamil yang dengan kehamilan kurang energi kalori. Ketika ibu hamil selama kehamilannya kurang energi kalori, maka anak yang dilahirkannya akan berpotensi stunting. Kedua, ketika kita menemukan keluarga rawan stunting adalah mereka yang memiliki anak kecil tapi tidak pernah diimunisasi atau kondisi lingkungan sanitasi air bersih dan juga rumahnya tidak memenuhi standar kesehatan, itu akan berpotensi anak menjadi stunting. Kemudian di dalam poster chatting juga bahwa kita sampai pada mengendalikan sebelum terjadi stunting. Karena kalau sudah terjadi stunting ini tidak bisa diperbarui. Hanya bisa diperbaiki gizinya. Tapi untuk tinggi badannya dan kondisi daripada perkembangan otaknya sudah terlambat. Apalagi kalau sudah di atas 2 tahun. Nah, oleh karenanya yang justru sekarang kita lebih agresif adalah bagaimana upaya preventif ini benar-benar kita lakukan. Dengan kita terus melakukan upaya-upaya tadi menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan. Dari mulai remaja, kemudian ibu hamil, kemudian ibu yang melahirkan sampai pada tumbuh kembang anak. Baik anak yang sehat, justru nanti kita terlihat nih, anak terlihat baru nggak naik-naik saja, padahal belum stunting, langsung kita lakukan intervensi. Nah, lalu bagaimana ketika menemukan anak yang usianya di bawah 2 tahun, lalu anak tersebut sakit-sakitan yang akan menyebabkan stunting. Seperti apa penyakit yang rata-rata diderita orang jadi stunting? Itu diare. Diare tentu kaitannya dengan sanitasi. Kemudian pneumonia, kaitannya dengan udara, ventilasi yang tidak baik. Kemudian juga TBC. Ini juga kaitannya dengan lingkungan yang tidak baik. Ketiga hal ini yang sering kita temukan sehingga anak jatuh sakit, kemudian anak sulit untuk bisa bangkit kembali. Nah, apakah di poster chatting ada? Di poster chatting segalanya ada. Dari hulu sampai pada hilir dan ditangani oleh para tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Ya. Baik, Bu, dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, yang paling banyak angka stuntingnya itu di wilayah mana? Kabupaten mana? Yang tertinggi adalah Pandeglang. Masih di Pandeglang ya. Pandeglang angkanya di 29,4%. Tapi kalau tidak salah memang ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang juga angkanya masih di 23, sekian persen. Ya, betul. Mengapa Ibu melihat ini? Di ibu kota etalasenya Provinsi Banten tapi masih ada stunting, bahkan angkanya cukup terbilang tinggi. Ya. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Tony. Apa tuh? Sesungguhnya saya miris sekali. Oh ya. Di situ mudah-mudahan ini artinya bahwa bagaimana pemerintah nanti konsen karena Kota Serang adalah ibu kota provinsi. Yang masa kita tidak bisa menyelamatkan ibu kota provinsi kita. Yang tentu jumlah angka stuntingnya masih di angka 23. Bahkan tahun kemarin hanya satu-satunya kota yang lain turun, dia naik. Walaupun kenaikannya tidak tinggi, 0,5%. Tetapi
bagaimana artinya kita harus hadir lebih banyak. Jadi strategi yang kita gunakan itu untuk Kota Serang sendiri harus strategi agresif di berbagai penjuru, dan juga harus beberapa kali intens kita harus lakukan itu. Terutama daerah-daerah yang seperti Kecamatan Kasemen seperti itu yang memang sulit tadi. Bagaimana pola budaya masyarakatnya yang kulturnya tadi kota, tapi masih masyarakatnya masih polanya masih pola pedesaan. Bahkan ketika saya melihat kacamata di Kota Serang, jika saya bandingkan dengan Lebak, meskipun Lebak kondisinya seperti itu, tapi tuh rasa miris saya jauh berada di Kota Serang dibandingkan di Lebak. Karena potensi untuk Lebak bisa memperbaiki lebih cepat, itu tuh lebih besar. Didukung oleh kultur, budaya, dan kondisi geografis maupun topografis daripada daerah tersebut. Nah inilah yang tentu di dalam nanti evaluasi saya akan banyak meminta bantuan fokus bagaimana kita melakukan agresif untuk Kota Serang ini. Itu. Berarti lebih ke budaya dan kesadaran masyarakatnya itu sendiri barangkali ya? Yeah. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari para narasumber. Dimulai dari Pak Tony terlebih dahulu, silakan closing statementnya. Saya ya. Baik, tadi baik teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi menjaga pola hidup dari mulai sekarang. Hindari begadang kawan-kawan, karena liver harus dijaga, ya kan? Dan di akhir acara ini ada sebuah pantun. Saya Besok ngomong cakep ya Pak? boleh. Besok hari adalah Rabu. Cakep, Pesan catering jangan bersantan. cakep, Ayo mari kita bersatu, cakep. cegah stunting di Bumi Banten. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Pak. Silakan Bu Kadis closing statementnya. Oke, nggak mau kalah Iya, pantunnya. pantun juga. Tapi saya pendek banget. Ayo ting ting makan opak, cegah stunting harus kompak. Wah, Pak Dede punya pantun. Pakai pantun lah. Closing statement saja Pak, silakan. Baik, saya kira masyarakat Banten stunting ini butuh kerjasama dari berbagai pihak. Ayo kita sama-sama bangkit, sama-sama peduli, sama-sama kita berkontribusi. Siapapun kita bisa berkontribusi. Apapun peran kita, sedikit besar pun peran kita bisa dorong akan stunting ini. Minimal kita peduli terhadap lingkungan kita, peduli dengan saudara dan tetangga kita. Ketika ada tetangga kita, saudara kita misalnya yang membutuhkan perhatian stunting, maka harus kita bantu sebesar apapun bantuan itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Dede, Pak Tony, dan juga Bu Kadis. Dan tentu saja pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lili Kulwatunigmah dan kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.